Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor Channel yang siap membantu Anda untuk mendapatkan cuan 100% pertama di saham dengan latar belakang apapun Anda. Maka pastikan Anda ikuti terus channel The Investor ini. Dan kami sampaikan lagi, tanggal 2 dan 3 Juli besok kami akan mengadakan workshop offline The Investor Master Training, di mana kita akan membahas beberapa hal, di antaranya cara membaca laporan keuangan, cara menghitung harga wajar, cara mendeteksi saham-saham yang punya potensi naik multi-bagger, dan cara menyusun portfolio yang ideal, yang sehat. Maka pastikan Anda jangan sampai kelewat workshop besok. Dan ini eksklusif ya, hanya untuk 20 orang saja. Maka pastikan Anda jangan sampai terlewat ya. Pelajari lebih lanjut, cari informasi lebih lanjut dengan klik linknya dalam deskripsi di video ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai sentimen-sentimen yang terjadi selama 1 minggu terakhir ini ya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari sentimen tersebut ya. Pastikan Anda ikuti terus ya, tonton video ini sampai selesai. Selamat menonton. Oke, berita pertama tanggal 20 Juni tahun 2022 ya, di headline surat kabar ekonomi. Jadi ini mengatakan ya bahwa waspadai volatilitas IHSG jelang rapat Bank Sentral. Jadi ini ceritanya kan minggu kemarin The Fed akhirnya menaikkan suku bunga. Kemudian di minggu ini ya tanggal 20 sampai tanggal 24 giliran Bank Indonesia nih melakukan rapat Dewan Gubernur untuk menentukan apakah suku bunga naik atau tidak ya. Seperti kita tahu, ternyata Bank Indonesia masih menahan untuk kenaikan suku bunganya ya, alias suku bunga BI masih 3,5% ya. Cuman waktu berita ini muncul ya hari Seninnya tanggal 20 ya, kita ngelihat bahwa market ini sudah mulai volatile ya. Kadang IHSG naik, kadang IHSG turun. Ya, kalau IHSG naik, IHSG turun, biasanya saham-saham yang kita pegang ini juga naik maupun penurunannya lumayan tinggi ya. Jadi kalau IHSG naik 1%, biasanya saham-saham yang kita pegang naiknya bisa ya sampai 5% katakanlah. Tapi begitu IHSG turun 1%, saham yang kita pegang kadang jadi ARB ya, dan itu sangat wajar. Ya, dan ini akibat dari sentimen apakah Bank Indonesia menaikkan suku bunga atau tidak ya waktu ini ya, dimulai dari tanggal 20 Juni. Kemudian tanggal 21 Juninya juga market ini berharap-harap cemas gitu istilahnya. Karena seperti ini, kalau kita ngelihat ya, di sini kan judulnya dilema menjaga ekonomi dan menahan hot money. Ya, artinya seperti ini. Kalau misalkan Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga, maka prediksi bahwa asing itu akan keluar itu tinggi. Kenapa? Karena ya ketika suku bunga Amerika naik, yield investasi di sana bagus ya, ngapain asing masih investasi di Indonesia gitu. Kenapa? Karena Indonesia dinilai negara yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan Amerika ya, alias spread antara yield di Amerika dan juga di Indonesia harusnya lebar ya. Jadi kalau Amerika menaikkan suku bunga, Indonesia tidak menaikkan suku bunga, maka asing akan istilahnya dia akan mempertimbangkan untuk keluar dari Indonesia dan balik ke Amerika ya. Di sisi lain, kalau Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga, mungkin dia bisa menahan investor asing untuk tidak keluar. Tapi permasalahannya adalah ketika suku bunga naik, maka suku bunga bank juga naik, termasuk bunga kredit. Akibatnya apa? Akibatnya banyak nasabah yang kesulitan untuk membayar kreditnya, kemudian permintaan kredit juga berkurang, padahal kredit ini ibaratnya sebagai leverage ya untuk menaikkan ekonomi ya, untuk membuat perekonomian jalan kembali. Nah, itulah dilema kenapa Bank Indonesia ini harus benar-benar memperhitungkan apakah dia mau menaikkan suku bunga atau tidak gitu. Ya. Nah, di sini masih seputar Amerika ya. Jadi tanggal 22 Juninya ada headline surat kabar mengatakan pasang kuda-kuda hadapi resesi Amerika. Nah, ini juga menjadi berita yang sedikit negatif. Kenapa? Karena ketika Amerika resesi, biasanya negara-negara lain tertular ya. Apalagi kalau kita memiliki transaksi ya dengan Amerika. Ya, misalkan kita ekspor
barang-barang ke Amerika. Jadi ketika Amerika resesi berarti permintaan akan produk-produk yang kita ekspor ke Amerika ini juga berkurang ya, membuat ya bisnisnya kembali lesu dan sebagainya. Ya ini juga istilahnya berita ini bisa kita jadikan ancang-ancang gitu ya. Kita harus berhati-hati, harapannya seperti itu. Ya, kemudian tanggal 23 Juninya di sini juga mengatakan jika pengen cari aman ya dari potensi gempuran resesi baru, maka di sini banyak analis mengatakan pegang cash lebih baik gitu ya. Jadi saham defensif dan dana tunai menjadi portfolio yang baik untuk mengantisipasi resesi ekonomi. Jadi pegang cash atau beli saham-saham defensif. Di sini kalau kita lihat para analis ya ini mengatakan bisa pilih seperti ICBP, Telkom atau INDF ya. Kalau memang kita lihat beberapa waktu belakang ini saham ICBP mulai naik ya. Setelah akhirnya selama 2 tahun nggak naik, baru sekarang naik ya. Baru sekarang naik. Apakah ini relate? Artinya ketika terjadi resesi maka saham-saham consumer good ini akan diuntungkan? Ya sebenarnya kalau kita melihat ketika secara makro ya, ketika resesi suku bunga naik maka daya beli takutnya jadi menurun. Kalau daya beli menurun ya berarti harusnya consumer good ini juga kena dampaknya. Tapi sebenarnya di sisi lain ketika kita melihat inflasi tinggi berarti inflasi ini kan artinya permintaan ada gitu. Ya permintaan ada, permintaan mulai tumbuh ya, ekonomi mulai bergairah. Kenapa? Karena ketika ekonomi naik ya, permintaan naik membuat harga-harga barang ini juga naik. Yang itulah yang membuat akhirnya inflasi terjadi. Ya. Nah, berita berikutnya masih sekitar mengenai outflow hot money ya, di mana di sini dikatakan ya analis menilai BI perlu menaikkan suku bunga agar spread dengan suku bunga Amerika Serikat tidak menyempit. Oke, itu adalah beberapa headline yang muncul 1 minggu terakhir ya. Jadi masih memperlihatkan atau masih membahas mengenai dampak suku bunga ya, kenaikan suku bunga The Fed maupun suku bunga Bank Indonesia, yang artinya apakah ini akan membuat market akan crash ya di Indonesia ini atau tidak ya, atau justru ada saham-saham atau emiten-emiten yang diuntungkan. Sebenarnya balik ke sini teman-teman sekalian, kalau kita memang selalu mengikuti market seperti ini ya tidak ada habisnya. Ya berita hari ini mengatakan A, besok bisa jadi mengatakan B. Artinya kadang selalu berganti-ganti dan itu akan membuat market ya atau membuat sentimen ini sering berganti-ganti yang membuat market ini juga makin volatile. Nah, yang kita lakukan ya tetap ketika kita memiliki orientasi investasi jangka panjang, maka sentimen-sentimen seperti ini disingkirkan dulu, alias kita benar-benar fokus di kinerja perusahaan. Ya contohnya tadi ada headline mengatakan orang-orang untuk pindah ke saham defensif seperti ICBP. Nah kita lihat memang ICBP beberapa hari ini sudah naik ya, sudah mulai naik setelah 2 tahun nggak mau naik. Dan pertanyaannya kalau kita memang kita orientasi investasi jangka panjang, kita memilih saham-saham di harga murah ya berarti harusnya belinya sejak jauh-jauh hari ya, dimana harga saham ICBP ini masih di kisaran 7.500 atau 8.000, sekarang sudah 9.400. Artinya bagi mereka yang sudah masuk duluan sebelum sentimen tersebut keluar ya dia dapat harga yang murah seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan nih mengenai saham ya, mengenai emiten-emiten yang yang muncul di headline beberapa koran belakangan ini ya. Yang pertama mengenai Inco. Ya, Inco tahan dividen. Jadi sempat ketika pengumuman bahwa Inco ini menahan dividen, harga sahamnya sempat naik tuh. Tapi ternyata nggak bertahan lama sampai tanggal 24 Juni 2022 harga saham Inco cenderung menurun. Ya. Kemudian ada berita selanjutnya mengenai TINS ya. TINS ini ada larangan ekspor timah ya. Pemerintah mengatakan bahwa timah dilarang untuk diekspor. Dan ini juga membuat sentimen negatif dari TINS, membuat harga sahamnya di 1 minggu terakhir ini juga turun. Ya, kemudian
berita mengenai SMDR ya, tarif kontainer naik, SMDR atur strategi. Ya, harga saham SMDR kalau kita ngelihat sempat menembus 4.000 dan akhirnya sekarang per tanggal 24 Juni itu harganya di bawah 3.000 lagi. Ya, jadi 1 minggu terakhir SMDR pun mengalami penurunan harga. Kemudian juga LSIP ya. LSIP juga di 1 minggu terakhir mengalami penurunan harga ya, penjualan terhambat tanaman tua, mengukur peluang PT PP London Sumatera Indonesia manfaat kenaikan harga SIP untuk menggenjot kinerja keuangan. Ya, kita lihat LSIP 1 minggu terakhir juga mengalami penurunan harga saham. Ya, artinya memang kalau kita melihat saham-saham yang berbasis komoditas ya, karena kemarin sudah naik ya, akhirnya ketika terjadi market yang tidak pasti seperti ini ya, membuat saham-saham yang naik, yang kemarin sempat naik tinggi ya sekarang harus turun dulu ya. Jadi wajar sebenarnya ketika kita melihat harga saham setelah naik ya turun, itu wajar gitu ya. Jadi nggak perlu kita melihat sentimen seperti ini ya, memang sudah sewajarnya koreksi dulu, kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian di sektor yang lain ya, di luar komoditas kita ngelihat AMRT ya, Alfamart fokus garap pasar luar Jawa. Kita ngelihat saham AMRT belakangan naik ya, jadi selain saham konsumer, saham retail ini juga belakangan naik. Kemudian ada INDR ya, INDR hari Jumat kemarin tanggal 25 Juni mengadakan public expose yang intinya adalah Indorama masih ekspansi untuk membangun pabrik baru di luar negeri ya. Dan kita lihat dari Jumat kemarin harga saham INDR ternyata naik ya. Jadi sempat sebenarnya kalau kita lihat secara historinya sempat ke 14.000 kalau nggak salah, habis itu turun sampai di bawah 10.000. Begitu melakukan public expose harga sahamnya naik lagi ya, kalau nggak salah sekarang ke 11 ribuan. Nah, apakah nanti akan berlanjut kenaikannya untuk saham INDR, kita lihat nanti. Kemudian saham yang lagi tren juga ya, yang trennya sedang naik adalah saham di sektor rumah sakit. Ya, dimana kalau kita melihat beberapa saham seperti Heal, Mika, Same, dan Care ini kalau kita lihat secara year to date-nya mengalami kenaikan ya, harga sahamnya mengalami kenaikan. Bahkan Heal sendiri dikabarkan diakuisisi sebagian oleh Astra, ini membuat harga sahamnya naik. Jadi secara year to date kurang lebih naik sekitar 40-an%. Ya. Nah, dari beberapa ulasan emiten tersebut sebenarnya bisa kita simpulkan dalam 1 minggu terakhir ini untuk saham-saham komoditas memang turun. Kenapa turun? Ya karena memang di awal tahun kemarin sudah naik gitu, saatnya turun dulu. Kemudian saham-saham yang lain seperti consumer good, rumah sakit, dan juga retail, kita ngelihat trennya sedang naik nih. Ya, nah apakah kenaikannya bisa dilanjut sampai akhir tahun? Nah, kita belum tahu. Nah, kita akan bahas ya salah satu saham yang bergerak di rumah sakit ini ya. Kita akan bahas salah satunya di video berikutnya. Pastikan teman-teman ikuti terus channel The Investor ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan salam Passive Income.